Tiga Pangeran. Alkisah, di kerajaan New Langkert, hiduplah seorang raja bernama Omat. Dia memiliki 3 putra, Odin, Oscar, dan Oliver. Odin adalah yang tertua dan suka melukis. Dia menghabiskan seluruh waktunya di hutan kerajaan, di mana dia akan membuat lukisan yang sangat indah. Pangeran kedua, Oscar, meskipun berbakat, sangat berpikiran berubah-ubah, seperti kadang-kadang ia ingin menjadi pelukis, atau seorang dokter, atau bahkan seorang penari. Yang termuda, Oliver, manja dan kasar. Dia akan mengamuk pada semua pelayan dan tidak akan pernah puas dengan layanan mereka. Raja Omat sangat khawatir. Ketiga putranya adalah lelaki dewasa, tetapi tidak siap untuk mengambil tanggung jawab apapun. Suatu hari, dia memutuskan untuk memanggil mereka bertiga. Iya, Ayah. Ayah memanggil kami. Iya, kau tahu anak-anak, aku telah melayani kerajaan ini dengan semua yang aku miliki, dan sekarang ingin berkeliling dunia. Tapi aku ingin kau mengambil alih tanggung jawab. Ayah, aku minta maaf, tetapi aku masih harus menemukan panggilanku yang sebenarnya. Aku masih mencari tahu dan akan sangat menghargai jika tidak ada tekanan sama sekali. Tapi Oscar... Maaf, Ayah. Odin, Oliver... Ayah, aku tahu Ayah pikir aku siap untuk mengambil tanggung jawab. Dan jujur saja, aku juga. Tapi aku bukan yang tertua. Bukankah seharusnya Odin yang mengambil tanggung jawab? Iya, tapi kau dapat mencoba membantu, bukan? Tidak, terima kasih. Aku lebih suka bermain-main dengan teman-teman daripada melakukan pekerjaan administrasi yang membosankan. Mengatakan itu, Oliver pergi. Raja Omat yang sedih sekarang menoleh ke Odin. Odin, anak sulungku, bantu ayahmu ini. Ayah, aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak tertarik menjadi raja. Aku minta maaf telah melukaimu, tapi aku ingin pergi ke Roma dan menjadi pelukis. Dengan berat hati, Odin berbalik dan berjalan pergi. Begitu dia berjalan keluar dari pintu, Omat mendongak dengan marah. Sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Putra-putraku adalah yang terakhir jatuh cinta pada omong kosong emosional ini. Aku seharusnya hanya memerintah mereka apa yang kuinginkan. Dan tiba-tiba dari belakang lampu muncullah peri. Namanya Kito. Tenanglah, rajaku. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau bukan orang yang mencoba membuat 3 orang dewasa untuk menjalankan seluruh kerajaan. Kalau begitu, kenapa kau tidak memainkannya di permainan mereka sendiri? Dan apa artinya itu? Kedengarannya menyenangkan. Baiklah, Kito, ayo lakukan itu. Pada hari yang sama, Raja pergi menemui Oliver. Halo, Oliver. Mengagumi pedangmu, ya kan? Bukankah ini luar biasa ya? Dan sangat mengkilap. Tapi apa gunanya pedang bersih yang tidak akan pernah digunakan? Apa? Tentu saja ini akan digunakan. Oleh siapa? Kau? Anakku, kau berumur 19 tahun. Aku kuat dan berani pada usiamu. Tapi kau? Ya, jangan khawatir. Kau akan siap ketika kau 60 tahun. 60? Aku berharap menjadi raja lebih cepat daripada itu. Seorang raja yang bahkan tidak ingin menjalani pelatihan untuk menjadi raja? Nah, kau punya jalan panjang untuk pergi sebelum menjadi raja. Seperti yang aku katakan, pada usia 60. Oliver kaget melihat apa yang dipikirkan ayahnya tentangnya. Dia marah. Baiklah. Apa itu berhasil? Semudah mencuri permen dari seorang bayi. Dia sangat kebingungan. Tidak lucu sama sekali. Aku harap rencanamu berhasil. Tenang saja. Sekarang 1 sudah selesai, tinggal 2 lagi, rajaku.
Raja pergi ke putra keduanya dan menemukan Oscar dikelilingi oleh pot bunga. Ayah, lihat. Aku telah menemukan hobi baru, berkebun. Ini menyenangkan. Oh, baiklah, putraku. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan memaksamu untuk mengambil tanggung jawab kerajaan apapun. Benarkah? Itu hebat sekali. Maksudku, ini luar biasa. Kau tidak seharusnya menjadi raja. Seorang raja selalu yakin tentang apa yang dia inginkan. Apa? Aku yakin, aku kira. Tentu saja. Aku yakin orang-orang akan menyukai penguasa yang tidak bisa menentukan antara menjadi raja atau komedian. Selamat menikmati hobi barumu, nak. Dadah. Ayah pikir aku tidak cukup yakin? Baiklah, aku akan keluar besok dan membuktikan kalau dia salah. Akhirnya, raja mendatangi putra sulungnya, Odin. Wow, sangat luar biasa. Oh, terima kasih, Odin. Tidak tahu aku masih memiliki penampilan di dalam diriku. Oh, maaf, ayah. Maksudku semak mawar di belakangmu. Lupakan, Odin. Aku datang untuk menanyakan apakah kau ingin melukis sesuatu selain hutan? Apa? Tapi apa yang salah dengan lukisanku? Ya, maksudku mereka punya begitu banyak pohon dan semak dan pohon. Mengapa tidak melukis pegunungan, landscape, sesuatu yang berbeda? Sedikit menantang. Itu ide yang bagus. Aku akan berangkat besok untuk melukis tempat-tempat baru di kerajaan. Terima kasih telah sangat mendukung. Oh, apalagi yang ayah bisa lakukan. Sekarang giliranmu, Kito. Aku telah melakukan bagianku. Keesokan harinya, Oliver menyamar dan berangkat dari istana, berjalan. Aku akan membuktikannya kepada ayahku. Namun dia tidak menyadari bahwa Kito mengikutinya. Segera dia menemukan seorang wanita tua yang membawa sekeranjang buah apel. Inilah kesempatanku, yuhu! Oh tidak, anak muda, bisakah kau membantuku? Aku? Tapi kaulah yang menjatuhkannya. Oh, betapa kasarnya. Bahkan sang raja akan lebih baik daripadamu. Ini mengejutkan pangeran muda karena tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Aku minta maaf. Setidaknya kau minta maaf. Oliver sangat bingung sehingga dia mulai mengambil apel untuk wanita tua itu. Sekarang kau membantuku. Terima kasih. Wanita tua itu tersenyum lebar, lalu pergi. Oliver terus berjalan, berpikir dalam-dalam. Para prajurit itu sepertinya sedang mengobrol seru. Mari kita bawa bayi pangeran kita ke sana. Hayya! Pedangku! Pedang? Oh, prajurit. Oliver pergi dan mendengarkan pembicaraan mereka. Apa yang kita lakukan? Apakah kau pikir mereka akan menyerang? Tidak tahu, tapi kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga? Ketika ada musuh, kita menyerang. Ada apa dengan anak ini? Kau tidak bisa hanya menyerang musuh. Ya, jika kita mengarah ke perang, pikirkan orang-orang kerajaan. Jangan khawatir, nak. Hal-hal ini adalah masalah bagi raja dan pasukannya. Dan para pangeran juga. Mendengar ini, Oliver merasa sangat malu. Aku tidak pernah tahu ada begitu banyak yang harus dipelajari. Ayah benar-benar mengurus begitu banyak tanggung jawab sendirian. Berhasil. Sekarang untuk yang berikutnya. Oscar sedang berkeliaran di bagian lain kerajaan. Oh, ini sangat menyenangkan. Seorang pelukis.
Aku bisa membuat lukisan yang lebih baik. Saat dia melangkah lebih jauh, Kito tiba-tiba melihat pengisi acara yang sedang duduk-duduk dan bersedih. Dia tersenyum. Ya! Oscar mendengar suara itu dan mendatangi mereka. Pengisi acara, kenapa kalian semua terlihat sedih? Ya, raja kita telah memanggil tamu-tamu penting dari kerajaan tetangga. Tapi kami tidak merasa tarian kami cukup bagus. Kami ingin memberikan para tamu pertunjukan yang bagus. Oh, aku menari dengan cukup baik, kau tahu? Biarkan aku membantu. Maka ia menari dan mengajar mereka dengan baik. Pada akhirnya semua pemain bersemangat penuh dan siap untuk pertunjukan. Terima kasih, anak muda. Kami benar-benar membutuhkan itu. Semoga kau datang menyaksikan penampilan kami. Sampai jumpa. Oscar merasa sangat senang bahwa dia benar-benar membantu seseorang dengan menggunakan bakatnya. Jika aku menggunakan bakatku yang lain untuk membantu lebih banyak orang, maka menjalankan kerajaan tidak akan menjadi ide yang buruk. Yes, tinggal satu lagi. Kito mencari-cari Odin dan menemukannya sedang duduk di dekat sungai. Oh tidak, aku harus memindahkannya ke tempat yang lain. Tempat ini luar biasa. Dan aku hampir melukis sebagian besarnya. Sekarang aku hanya harus... Sekarang? Lukisanku. Semuanya hancur. Mari kita pindah ke tempat yang lain. Lalu dia membawa cat dan papanya, lalu berjalan. Tempat ini sepertinya bagus. Tidak ada cuaca yang buruk yang mungkin terjadi. Dia mulai melukis dan hampir selesai ketika seorang pria membawa seember air dan kebetulan lewat. Mendekat, sekarang. Air dari ember tumpah di seluruh lukisan. Odin menjadi sangat marah. Menyebalkan sekali. Aku hanya ingin melukis pemandangan yang sangat indah. Maafkan aku, anak muda. Tapi jika kau ingin melukis pemandangan yang indah, aku tahu tempatnya di mana. Ini penuh dengan padang rumput yang hijau dan indah dan kolam yang indah di mana angsa berenang. Kedengarannya bagus. Katakan, di mana tempatnya? Pria itu mengarahkan Odin, dan Odin pun bergegas menuju ke sana. Aku hampir sampai di sini. Akhirnya. Tapi tunggu, tidak ada apapun di sini selain tanah kering dan semak belukar. Pria itu menipuku. Pada saat itu, seorang gadis muda datang menyusuri jalan setapak. Hei, nak, bisakah kau mengarahkanku ke tempat di mana ada kolam indah di mana angsa berenang? Ya, di sini tempatnya. Atau itu sebelum dilanda kelaparan dan orang-orang miskin harus meninggalkan daerah itu. Raja tidak pernah peduli dengan kita. Kau salah. Raja sangat peduli. Dia hanya tidak memiliki bantuan apapun. Odin tiba-tiba menyadari apa yang dikatakannya. Gadis itu tidak tertarik dan pergi begitu saja. Mengerikan sekali. Tempat yang indah seperti ini hancur. Bahkan setelah ayah yang malang berusaha dengan keras. Akhirnya, pekerjaanku selesai sekarang. Kembali ke istana, Raja sedang duduk sendirian memimpikan liburannya. Matahari hangat bersinar, sungai-sungai yang mengalir, manisnya air kelapa. Oh, kapan anak-anak ini mengatakan mereka siap? Ayah, ayah. Kami siap. Apa? Oke. Ayah, kami bepergian di kerajaan dan melihat seberapa baik ayah memerintah. Kami melihat bahwa kau benar-benar membutuhkan bantuan juga dan kami siap mengambil tanggung jawab kami. Raja sangat tersentuh. Dia menangis saat itu juga. Anakku, aku tahu kalian akan mengerti. Maka ketiga pangeran itu bergandengan tangan untuk memerintah kerajaan. Mereka melakukannya dengan cukup baik karena mereka sudah pintar dan cepat dalam cara mereka.
Di sisi lain, raja menikmati dirinya bermalas-malasan di pantai di bawah sinar matahari yang sangat hangat. Ini adalah yang terbaik. Dan air kelapa ini sangat enak. Benar kan, Kitau? Oh, itu pasti yang mulia. Pasti sekali.